كتاب الله عذرا ثم عذرا فبعض الناس قد أولاك هجرا أما سمعوا الوصايا من نبي فصبرا في الشدائد ثم صبرا فذاك يرتل الأعلى ويعلو وتلك تجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah para ustadz-ustadzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, ayah bunda. Pada pagi menjelang siang hari ini kita bertemu untuk berbagi semangat dalam rangka Masya Allah mendidik putra putri kita, bagaimana seninya ya, nanti kita berbagi tentunya, terutama dalam panduan kitab suci kita Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah wa syukurillah, kitab suci ini lengkap ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hudal lil muttaqin. Dalam ayat lain Allah katakan wa tafsila kulli syai'. Surat Yusuf 111. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Dalam surat yang lain tibyanal likulli syai', penegasan terhadap segala sesuatu. Syukran. Syukran jazakillah khairan. Jadi salah satu isinya adalah tentang bagaimana orang tua ya, membersamai putra putri tercintanya. Oleh karena itu kita sedikit membahas ya, beberapa bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyambung ya. Ya, alhamdulillah. Bahwa saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini aset terbaik kita adalah apa? Anaknya agak buram ya. Kelihatan nggak ada tulisan ini mana nih? Ada sinyal, lampunya ada? Enggak apa-apa. Oh ya, alhamdulillah. Ya, jadi di sini tertulis agak remang-remang ya, ayah bunda. Aset terbaik adalah putra putri kita, anak kita. Masya Allah, bukan rumah kita yang asli, bukan kendaraan kita yang mewah, bukan pekerjaan dan jabatan kita. Meskipun seringkali kalau perhatian kita untuk meniti karir misalnya, atau mensukseskan usaha kita, ya, Masya Allah, mungkin konsentrasi fokus kita dari sebelum bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Kira-kira persentasenya ayah bunda lebih banyak ke aset termahal atau yang kurang mahal? Ini kita jujur ya, termasuk saya sendiri tentunya. Yang pertama kita sepakat di sini ya, bahwa aset terbaik adalah anak, dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dunia ini sebagai penyejuk mata. Ya, Allah berfirman mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, walladzina yaquluna rabbana, terus hab lana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan 74 ya. Doa yang Allah ajarkan langsung untuk kita sebagai hambanya adalah agar berdoa bahwa suami istri dan putra putri menjadi puncak kebahagiaan yang menyejukkan mata kita ya. Mengharmoniskan, membahagiakan rumah tangga kita, dan puncak kebahagiaan kita adalah ternyata mereka ya. Biasanya kalau dengan suami istri sudah perhatian juga sangat besar. Kepada putra putri juga sebetulnya puncak daripada perhatian kita terhadap pekerjaan kita ya, suami istri kita, semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali, mungkin nanti ujungnya adalah memang kepada putra putri kita tercinta. Namun di perjalanan itu sering kali tadi ya, ketika rasa cinta kita kepada putra putri kita kadang-kadang ya, tidak sejalan dengan yang lainnya, di sanalah kadang-kadang kita kemudian belum bisa memilih prioritas yang kita butuhkan ya, sehingga kadang-kadang tadi kalau maunya sukses dalam karirnya semua bisa dinomor sekiankan ya, termasuk kadang-kadang putra putri kita. Ini saya alami tentunya, dan mungkin bapak dan ibu juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Kemudian bahwa putra putri kita itu adalah buah hati yang tidak tergantikan ya, buah hati yang tidak terganti, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, bahwa di sini berarti adalah juga firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini firman Allah, kalau tadi mengatakan sebagai penyejuk hati, penyejuk mata, qurratu a'yun ya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, idza mata waladul abdi, ketika wafat anak seorang hamba itu, qala Allahu li malaikatihi, Allah bertanya kepada para malaikat ya, yang terutama malaikat maut yang mencabut jiwa, nyawa anak-anak kita. Yang ditanyakan oleh Allah adalah qabattum walada abdi ya, Anda mencabut nyawa anak hambaku. Allah bertanya kepada malaikat. Kemudian fayaqulun, para malaikat menjawab na'am, benar ya. Allah bertanya kembali, qabattum samarata fuadi, kau cabut buah hatinya. Samarah itu buah, fuad itu hati. Jadi kata buah hati itu ternyata diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Jadi tidak salah kalau kita menyebut buah hati. Kemudian fayaqulun, para malaikat pun menjawab iya benar. Jadi Allah memposisikan putra putri kita sebagai ya, laki-laki buah hati, puncak yang paling mahal yang Allah anugerahkan kepada kita semua ya. Dalam doa surah Al-Furqan 74 tadi, ayah bunda sekalian, ada tambahan doa yang luar biasa untuk semakin menambah nilai putra putri kita tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan barokah dan manfaat untuk kita di dunia sampai di akhirat kelak, yaitu di ujung doa tadi, waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa untuk kita dan keluarga, terutama putra putri kita, untuk menjadi imaman. Dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir, maksudnya imaman di situ bukan imam sholat, itu satu bagian saja. Dan itu memang sudah sangat membahagiakan kalau kita sholat ya, di rumah, sholat malam misalnya, yang menjadi imam adalah putra kita, yang hafalannya lebih banyak mungkin dari ayahnya. Begitu ya Pak ya. Ya. Pernah ya Ibu sholat malam yang menjadi imam anak kita, subhanallah ya. Itu sudah benar-benar dari qurratu a'yun.
Dan mungkin akan lebih terasa, lebih membahagiakan qurrata a'yun lagi kalau menjadi imam di sholat jamaah di masjid di lingkungan kita. Ya. Saya makmum di masjid, mungkin ayahnya sholat jamaah di masjid, ibunya juga nggak masalah kan? Ya, boleh aja, nggak masalah. Ya. Ibu-ibu kalau sholat di rumah kadang-kadang nanti-nanti kan. Kalau berjamaah insya Allah nggak nanti-nanti, ya. Nggak masalah. Ya. Rasulullah pun mempersilahkan, jangan dilarang hamba-hamba Allah muslimah ke masjid. Ya. Tapi memang pilihan-pilihan, ada yang ke masjid, ada tidak. Ya. Kalau memang sama-sama sholat di awal waktu, kemudian sama-sama khusyuk, itu ya memang secara umum sholat ibu-ibu di rumah lebih baik. Ya. Terutama ibu-ibu yang tidak suka keluar rumah. Tapi kalau ibu-ibu yang suka keluar rumah, sholat di masjid baik-baik saja. Apalagi kalau putranya atau putra tercintanya menjadi imam, ya, tidak masalah ikut menjadi makmum di sana. Dan itu adalah qurrata a'yun yang lebih besar lagi. Ya. Itu bagian dari waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Namun para ulama menjelaskan imam di sini maksudnya adalah keteladanan. Jadi tidak harus menjadi imam sholat, tetapi menjadi teladan ya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bahkan teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina imama. Ini luar biasa. Ya. Artinya adalah ketika putra-putri kita menjadi anak yang sholih, bahkan lebih maju kesolehannya. Ya. Sekali lagi, lebih maju kesolehannya dibanding yang lainnya. Itulah tambahan kebahagiaan. Dan itu doa kita, doa yang Allah ajarkan langsung dalam kitab sucinya. Ya. Jadi soleh tidak hanya soleh yang standar, tapi di atas rata-rata, sehingga kesolehannya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Subhanallah. Ya. Nah ini akan semakin menyempurnakan aset paling mahal tadi ayah bunda. Dan tentu kesolehan mereka menambah kebahagiaan kita, dan puncaknya adalah ketika kesolehannya bisa diteladani oleh orang bertakwa lainnya. Kemudian, nah tadi aset paling mahal. Sisi lain warisan terbaik untuk mereka. Ya. Ayah bunda mungkin sudah mempersiapkan ya, pendidikan yang paling bermutu, setinggi-tingginya, ya, keterampilan, life skill yang paling handal, ya, wawasan yang seluas-luasnya, bagus. Ya, maka biasanya kadang-kadang sampai tabungan pendidikan, asuransi pendidikan kita siapkan sedemikian rupa. Alhamdulillah, bagus banget. Bahkan sebagian sudah menyiapkan, ya, kapling-kapling tanahnya, masya Allah ya. Tidak ada yang salah, itu semua bagus. Dan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wariskan ilmu, kita wariskan keterampilan, kita wariskan kesehatan, ekonominya dan lain sebagainya, masya Allah. Itu semua perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak lupa. Warisan yang terbaik adalah apa? Ada yang remang-remang juga di sini. Apa Bapak dan Ibu? Kesalehan bahasa Indonesianya, kesolihan bahasa Al-Quran kita. Ya. Man amila solihah. Ya. Jadi warisan yang paling mahal, paling berharga, terbaik untuk putra-putri kita tercinta adalah ketika kita mewariskan kesalehan. Ini juga sangat memberikan manfaat ya. Di akhirat nanti mereka semua dengan bekal kesolehan itu akan menjadi syafaat. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adn yadkhulunaha. Mereka semua akan masuk ke surga Aden. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bersama ya, ayah ibu mereka, suami istri mereka, dan putra putri anak cucu mereka.
tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu wa man sholaha, yang soleh-soleh saja. Jadi ya, ini tentu sebuah jaminan, harapan besar bahwa kita sebagaimana bahagia qurrata a'yun di dunia ini bersama keluarga kita, ya, kebahagiaan yang lebih besar ingin Allah berikan untuk kita semua, ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau pendidikan yang tinggi, ya, kemapanan ekonomi dan lain sebagainya, kadang-kadang tidak semua orang bisa mewariskan itu kepada putra-putrinya. Ya, meskipun dianjurkan banget oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dalam jangkauan semua orang. Tidak semua hamba Allah yang salih-salihah itu bisa menjangkau ke sana. Maka Allah ingin memberikan suatu yang paling mahal, paling berharga, warisan paling bernilai, yang semua orang kalau berminat bisa mewariskan itu, yaitu wa man shalah, siapa yang saleh dari mereka semua. Dan karena ini adalah paling bernilai, tentu Allah ingin semua hambanya berkesempatan untuk itu, mewariskan kesolehan yang kemudian akan mengantarkan kepada kebersamaan, ya, selepas bahagia di dunia sampai kebahagiaan di akhirat kelak. Dan kesolehan pula yang akan menjadi passive income. Betul ya? Kesolehan menghasilkan passive income itu kalau di dunia, ya. Sebagian mungkin sudah punya investasi yang alhamdulillah ya terus menghadirkan, ya, tambahan penghasilan, ya, karena investasinya, karena jasanya, ya, menanam saham, menanam kebaikan dan lain sebagainya, memiliki royalti dan seterusnya, baik semua itu, ya. Bahkan sangat menarik, ya, ketika ada kesempatan untuk memiliki passive income, ya. Tidak ada yang salah sekali lagi, dan kemudian akan semakin menguntungkan kita kalau kita juga memiliki passive reward, ya, passive pahala, atau bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedekah jariyah, ya, pahala yang terus mengalir. Nah, itu adanya juga dalam mewariskan kesalehan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita hafal, ya, ayah bunda sekalian, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Ketika wafat anak Adam, putus, sudah selesai, tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa beramal soleh lagi, ya. Maksudnya di sini, ya. Illa min salasin, kecuali melalui 3 jalur. Yang pertama, sedaqatin jariyah, tentunya, ya, sedekah jariyah. Kita paham, alhamdulillah, ini yang akan terus mengalirkan pahala, ya, meskipun kita sudah tiada. Alhamdulillah kita tahu banget cara-cara bersedekah jariyah, ya, tapi ini juga tidak semua orang bisa namanya sedekah ketika memiliki kelebihan. Meskipun sedekah bisa bentuknya adalah keterampilan, ilmu, jasa, ya, bahkan tenaga, bisa, tapi itu terbatas, ya. Sedekah yang lebih luas tentu dengan kelapangan rezeki kita, yang manfaatnya berkelanjutan, namanya sedekah jariyah. Mudah-mudahan ada yang bisa kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, ayah bunda yang kabarnya ada tahsin hari ini, ya, tajwid, ya, masih? Sudah? Tunanetra, ya, Masya Allah, ya. Ayah bunda ada yang rajin ikut bimbingan tajwid, ya, bimbingan Al-Quran. Ini bagian dari ilmu nafi'un, ilmu yang sangat bermanfaat. Bahkan mungkin tidak berlebihan kalau kita mengatakan belajar mengajar Al-Quran itu adalah ilmu yang paling manfaat. Sehingga Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran
wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Mengapa? Itu bagian dari investasi kita, pasif pahala kita. Kalau kita mengajari 10 orang ngaji Quran, rasanya ibu-ibu yang kita ajarin, diajar oleh ibu-ibu juga, itu tidak akan pernah berhenti mengaji Al-Quran setiap hari sepanjang hayatnya, ya kan? Tidak mungkin rasanya ada orang bisa ngaji kemudian tidak pernah ngaji lagi, sampai akhir hayatnya akan terus membaca Al-Quran. Yang ngajarin tajwidnya adalah salah satu dari ayah bunda, ustadz-ustadzah yang ngajarin, maka setiap mereka ngaji berarti pasif reward untuk kita semua, pahala yang terus mengalir, ya. Silakan nanti yang belum belajar, bismillah mulai belajar. Akan banyak nanti saudara-saudari kita lainnya, tetangga kita, keluarga kita, bahkan yang belum bisa baca Quran. Nah, mereka menjadi tadi ya, yang kita prospek sebagai downline kita dalam ilmu nafi'un, ilmu membaca Quran. Kalau ada 10 orang ibu-ibu ya tetangga kita, misalnya kita ajarin, mereka belum ngerti sama sekali baca Quran, kita yang mengajari, ya, Masya Allah, setiap mereka membaca Quran kita ikut dapat pahalanya. Nah, itulah ilmu nafi'un, paling manfaat. Ya, ilmu yang lain manfaat, tapi tidak setiap hari diamalkan. Ya, kadang-kadang tidak bisa diamalkan, bahkan apakah ilmu misalnya matematika, bahasa Inggris, ya, dan lain sebagainya, tidak setiap saat bisa diamalkan. Apalagi kimia, di kampung beli bahan-bahan kimia bisa ditangkap polisi itu. Kenapa? Dikira bikin bom, padahal saya mau mengamalkan ilmu nih Pak, nggak bisa itu. Atau di kampung ngomong bahasa Inggris, ini orang sombong banget itu. Saya ngamalin ilmu katanya, nggak bisa itu. Tapi kalau baca Quran dimanapun, kapanpun, selalu diamalkan. Nah, itulah ilmu nafi'un. Mudah-mudahan sekali lagi yang belum ngaji, bismillah mulai ngaji. Yang sudah ngaji, ngajarin yang lain. Banyak yang butuh bimbingan. Banyak penelitian yang 65-70% orang Islam Indonesia itu belum bisa ngaji Quran. Nah, itu peluang tadi di perspek ya, untuk menjadi downline amal soleh ilmu nafi'un kita, gitu ya. Nah, yang paling juga melengkapi itu semua adalah yang ketiga ini, waladin solihin, anak yang solih. Ya, Masya Allah ya. Kita sedekah jariahnya punya saham, ilmu manfaatnya kita juga punya saham. Tambah lagi yang ini terus mengalirkan adalah anak yang solih. Semua amal solehnya anak-anak kita itu otomatis menjadi catatan amal soleh kita. Semakin mereka soleh, bahkan lebih soleh, lebih baik daripada kita, Masya Allah ya, tadi lipatan-lipatan royalti pahala semakin besar ya. Maka memang kemudian warisan yang paling bernilai berharga adalah kesalehan. Dan kasih sayang paling puncak seorang ayah dan bunda kepada putra-putri tercintanya adalah juga memastikan mereka semua mewarisi kesalehan. Mudah-mudahan ayah bunda sekalian, kita menjadikan tadi ya, aset utama kita adalah putra-putri tercinta. Insya Allah sepakat di sini. Yang perlu kita sepakati yang kedua adalah pemberian kasih sayang terbaik kepada mereka semua adalah kesalehannya. Ya. Nah, di sini ayah bunda sekalian, sumber-sumber kesolehan itu banyak. Yang merawat keistiqomahan mereka dalam kesolehan itu juga perlu dipersiapkan. Ya. Maka dalam perhatian besar kita diantaranya kepada putra-putri kita adalah pendidikan misalnya. Sekali lagi semua itu baik banget, bagus sekali. Tapi perlu kita sambungkan pendidikan itu yang mengantarkan bahkan menjamin atau minimal membantu mereka istiqomah dalam kesolehan. Sekarang yang tentu lagi marak, mohon maaf kalau ada yang sama. Ada sekolah-sekolah yang bilingual ya. 2 bahasa, bahkan ada 3 bahasa diajarkan. Banyak pesantren-pesantren yang bahasa sehari-harinya bahasa Inggris misalnya.
pengantarnya juga bahasa Inggris. Apakah salah? Ya, tidak ada masalah dengan itu semua. Tetapi ketika kita kemudian membaca Al-Quran yang sekarang kita ingin mengambil barokahnya, ya, la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuknya untuk kita semua. Ya. Mudah-mudahan kita bisa sepakat bahwa kebutuhan putra-putri kita terhadap bahasa Al-Quran itu lebih mengantarkan mereka untuk sukses di dunia ini sebagai tadi qurrata a'yun, sebagai samarata fuadi, buah hati kita. Ya. Meskipun juga sebagian kita, sebagian orang tua sekarang lebih fokus kepada yang kedua tadi, bahasa Inggrisnya. Ya. Sehingga di beberapa tempat ya itu ketika kursus misalnya bahasa Inggris biayanya setiap bulan 1 juta misalnya. Banyak orang tua yang tidak keberatan, ya, bahkan menganggarkan, nggak masalah investasi untuk putra putri kita tercinta. Maka kursus-kursus bahasa Inggris meskipun mahal itu tetap laku. Ya. Tetapi ketika kursus bahasa Al-Quran, bahasa Arab, yang kemudian dari sana putra-putri kita bisa menangkap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak diragukan, hudan lil muttaqin, kadang-kadang ragu-ragu. Membayar kursus bahasa Arab sebulan 500.000, ada nggak yang mengkursuskan putra-putrinya? Ada di sini? Yang bahasa Inggris 1 juta ada? Ada kayaknya ya, Romanya ada itu ya. Yang bahasa Arab 300.000 deh sepertiganya. Kayaknya belum ada nih ya. Masya Allah ya, kita tentu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda sekalian. Kenapa? Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kunci petunjuk hudan lil muttaqin dalam bahasa Arab itu tentu tidak kebetulan. Tapi memang Allah inginkan agar kita juga tidak asing dengan bahasa kitab suci yang kalau kita atau putra-putri kita membaca itu nyambung dengan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Ya. Oleh karena itu barangkali perlu kita mencoba ya, karena kita sudah sepakat tadi bahwa warisan terbaik untuk aset termahal kita adalah kesalehan, dan kesalehan itu diantaranya adalah petunjuk Al-Quran hudalil muttaqin, dan hari ini kita membahas tentang parenting, seni mendidik anak dalam Al-Quran ya. Maka ketika kita membekali, meskipun ya bahasanya pasif lah ya, bisa membaca, kemudian bisa menangkap garis besar secara umum apa sih yang kita baca itu isinya, dan bersyukur pula bahwa bahasa Arab itu sudah banyak terserap dalam bahasa Indonesia, banyak sekali. Tinggal sedikit klik satu langkah lagi, insya Allah putra putri kita itu bisa faham ketika membaca Al-Quran, bisa menghayati ya, menjiwai ketika membaca zikir-zikir pagi, maksurat, adkar, soba dan masaknya ya. Bahkan begitu mendalami, merasakan bacaan-bacaan dalam sholatnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya, sudah menjadi bahasa kita semuanya. A'udzubika sudah sering kita bahas. A'udzubika min adzabil qabri, fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbighfirli warhamni, terus wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sudah banyak kosakata dalam doa-doa bacaan sholat itu terserap dalam bahasa kita, tinggal sedikit lagi dipoles, insya Allah nyambung ya. Dan ketika kita, putra putri kita mendekatkan diri dengan bahasa Al-Quran ini, meskipun tidak sekuat, sekali lagi ya, biayanya tidak semahal bahasa Inggris ya,
Dan upaya kita juga tidak seberat selelah bahasa tersebut, tetapi manfaatnya untuk mengantar kesolehan itu begitu kita butuhkan. Ya. Di sini tinggal sedikit saja menambah upaya kita bahwa memang ya, Allah memilih bahasa Arab itu untuk kita lebih dekat dengannya. Ya, doa-doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah dalam zikir pagi dan sore kita dalam bahasa itu, bahasa Al-Quran. Ya, dan kita setiap membaca Al-Quran, alhamdulillah setiap hari kita tilawah. Ketika kita punya modal sedikit dasar-dasar bahasa Arab yang kosakatanya sudah banyak terserap ke dalam bahasa kita, insya Allah ini akan menjadi penguatan warisan kesolehan untuk putra-putri kita tercinta. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Maka Al-Quran akan menjadi pembina, pembimbing, murabbiyah otomatis harian putra-putri kita. Karena nyambung ketika membaca Quran itu nyambung pesannya apa? Ya. Hanya karena tadi kita belum banyak membekali diri kita dan putra-putri kita dengan sedikit bahasa Al-Quran ini, ya, seringkali kita belum nyambung ketika bahkan dalam sholat, dalam zikir, apalagi dalam membaca Al-Quran. Nah, tinggal sedikit tadi sekali lagi kita perlu mengalokasikan waktu, sedikit dana, sedikit tenaga agar ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita, karena ini menjadi warisan tadi yang paling bernilai, kasih sayang yang paling berharga untuk putra-putri kita tercinta. Kemudian sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda sekalian. Nah, tadi mukaddimah ya. Kita perlu merubah kembali mindset kita, ya, paradigma kita tentang aset paling berharga, ya, warisan paling bernilai untuk putra-putri kita tercinta, dan salah satunya adalah kedekatan kita dengan bahasa Al-Quran yang menjadi sumber seni parenting kita dalam Al-Quran pada pagi hari ini. Kemudian sedikit saja tentang bagaimana petunjuk Al-Quran tentang mendidik anak-anak kita. Yang kedua tentang contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada lengkap tentunya. Dan yang ketiga bagaimana kita menindaklanjutinya, langkah-langkah kita. Ya. Al-Quran yang pertama, masya Allah. Ya. Dalam surat Luqman, ayah bunda sekalian, Allah mengabadikan ya, bagaimana seorang ayah mendidik putra-putrinya. Ada 3 penekanan utama yang Allah abadikan, dan itu ternyata tidak asing bagi kita semua. Ya. Yang pertama adalah tentang penanaman akidah, salimul akidah. Ya. Kita tanamkan akidah yang lurus untuk tadi samarata fuadina, ya, buah hati kita. Allah berfirman, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Yang pertama kita tanamkan dalam kisah yang Allah abadikan dalam surat Luqman adalah menanamkan akidah yang lurus. Ya, la tusyrik billah. Puncak ketinggian akidah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Ini perlu dipastikan, tidak ada yang ragu-ragu. Ya. Kemudian di situ Allah sebutkan Allahus Samad. Masya Allah, Allah tempat bergantung. Ya. Kemudian akidah-akidah lain adalah turunannya. Bagaimana kalau kita mengenalkan rukun iman, ya masya Allah, itu bagian dari akidah-akidah yang namanya rukun mendasar. Tidak mungkin dihilangkan, dikurangi rukun itu. Kemudian keyakinan-keyakinan lainnya, ya, baik yang sifatnya gaib, yang nanti bisa dirasakan setelah Allah pindahkan kita ke alam yang gaib, alam kubur misalnya, adanya nikmat kubur, bahwa alam kubur itu lebih menjanjikan dibanding alam dunia. Sudah paham Bu ya? Sudah merasakan itu ya? Meyakini itu ya? Bahwa alam kubur itu lebih apa? Menjanjikan dibanding alam dunia. Ini perlu kita tanamkan, dan itu perlu
kokoh dalam hati kita juga keyakinan kita. Ya. Ada kan hadis Rasulullah tentang hal itu. Ini bagian dari keyakinan. Jadi orang tidak juga terlalu takut dengan kematian. Kenapa? Karena sesungguhnya kematian itu lebih menjanjikan dibanding ketika hidup di dunia. Sebagaimana kalau dibandingkan alam dunia ini lebih menjanjikan dibanding alam kandungan dulu. Meskipun kita udah nggak ingat kan. Ya. Nanti kalau orang udah meninggal itu jauh lebih bahagia, lebih senang dibanding ketika masih di dunia. Dan itu ada hadis-hadisnya. Bahkan walal akhiratu khairul laka minal ula, ada ayatnya. Kehidupan akhirat yang awalnya adalah alam kubur itu lebih baik, lebih menjanjikan dibanding alam dunia. Ini bagian dari salimul aqidah. Jangan-jangan kita lupa juga, ya. Sehingga kita begitu berjuang, berjibaku untuk bertahan hidup, ya, menikmati kebahagiaan hidup di dunia ini, kurang mempersiapkan untuk yang lebih bahagia nanti di alam, kata orang, alam baka sana, alam abadi. Alam kubur tentu bukan alam baka ya, tapi ya tetap sementara, ya. Namun kebahagiaannya nanti hadisnya panjang, itu jauh lebih menjanjikan dibanding ketika hidup di dunia. Di antara yang menjanjikan, ayah bunda, ini bagian dari keyakinan yang perlu kita tanamkan adalah bahwa Rasulullah mengabarkan orang yang soleh tadi itu, yang warisannya kesolehan, di alam kubur itu sudah melihat tempatnya di surga. Ya, maka sang mayit itu, ya, fayaqulu ay rabbu aqimis sa'ah, ya Allah sekarang jadikan kiamat ya Allah. Masih di alam kubur mintanya begitu. Hadisnya panjang sahih. Ya, hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya saya bisa kembali berkumpul dengan keluarga lagi dan menikmati kekayaanku lagi. Jadi udah nggak sabar pengen segera kiamat. Kenapa? Sudah ngelihat tempatnya di surga. Kalau di dunia nggak bisa. Ya, kalau orang soleh meninggal itu sudah ngelihat tempatnya. Apalagi para syuhada itu rohnya sudah ke surga itu. Jadi orang biasa, orang mati yang asal soleh saja yang kita wariskan untuk putra-putri kita setelah kita memilikinya, tentunya itu alam kuburnya jauh lebih menjanjikan. Maka doa yang juga diajarkan adalah Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah kuburan itu taman-taman surga. Nah, ini bagian dari akidah yang perlu kita tanamkan. Insya Allah kalau begini akidahnya gitu ya. Padahal ini masih akidah turunan ya. Yang puncak tentu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengisi kehidupan ini semuanya santai aja, tenang aja. Bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun, seperti keberhasilan Masya Allah saudara-saudari kita di Palestina menanamkan akidah seperti ini, maka kondisi yang begitu berat itu tidak merenggut kebahagiaan anak-anak mereka. Salah satunya adalah ketika kemarin ada gencatan senjata, ada gadis kecil ya, yang belum tamat sekolah. Ketika terjadi gencatan senjata, dia langsung berucap, lil hulmi baqiyah ya. Lil hulmi, hulmum itu impian ya. Anak kecil, gadis kecil ini mengatakan lil hulmi baqiyah, masih ada harapan. Padahal dalam kondisi 2 tahun itu pindah-pindah dalam ketakutan dengan segala risiko yang ada. Kenapa? Menanamkan akidahnya sukses, gitu ya. Nah, ini apa namanya yang ada dalam mendidik anak dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian yang kedua, ya, juga masih ya bagian dari akidah surat yang sama, ya, surat Luqman, ya bunayya, wahai anakku, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Wahai anakku, amal soleh sekecil apapun, Masya Allah, ini tanamkan ya. Sekecil, kalau dulu disebut terjemahnya itu biji sawi, belakangan disebutkan sekecil atom. Gitu ya. Nggak kelihatan oleh mata manusia, tidak kasat mata, tapi ada. Amal soleh sekecil apapun ya, ditanamkan,
ya'ti bihallah, ya, bahwa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika saya berbuat baik, ya, akan ada balasannya nanti sekecil apapun. Kalau dalam ayat yang sangat kita kenal adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini sudah menjadi hasil daripada penanaman nilai. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan akan kelihatan nanti, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga ditanamkan dalam surat Luqman ini dari kecil. Penanaman akidah ini kekuatan yang luar biasa. Maka dalam menghadapi segala keadaan, ya, nanti ada banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, keadaan-keadaan yang serba mudah, kesuksesan yang luar biasa ketika akidahnya kokoh, tidak lupa diri, tidak sombong, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, ada banyak kisah dalam Al-Quran ketika menghadapi masalah-masalah besar, berat, tidak putus asa, tidak putus harapan. Kenapa? Karena sudah tertanam akidah sebagaimana Allah abadikan dalam surat Luqman ini. Yang pertama, tanamkan akidah yang kuat, dari yang paling mendasar sampai yang nanti cabang-cabang akidah. Kemudian yang kedua, ya, yang kita kenal dengan sahihul ibadah, ibadah yang benar, ibadah yang baik. Kita tanamkan cara beribadah yang sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunai aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ibadah paling puncak, kalau tadi akidah paling puncak adalah mengesahkan Allah, ibadah paling puncak adalah ketika sujud salat. Allah sebutkan ibadah paling tinggi di sini. Semangat ibadah yang kuat, yang rajin, dengan penuh kedisiplinan, itu kita tanamkan. Dan mudah saja, ya, nanti ada panduannya lebih lanjut, ya, dalam surah An-Nisa misalnya. Nanti para ulama mengingatkan kita semua, ya, termasuk Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza dayya'aha fahuwa li ghairiha adya' atau kama qala radhiyallahu anhu. Kalau orang itu kurang memperhatikan sholatnya, ibadah puncaknya, ya, ini juga menjadi renungan kita ya Bunda, maka dia untuk ibadah-ibadah yang lain akan lebih tidak perhatian lagi. Ya, karena ini puncak ibadah, puncak kedekatan seorang hamba disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahuwa sajidun. Ya. Maka yang kita kuatkan untuk putra-putri kita dan tentu kita contohkan adalah bagaimana kita menjaga kesempurnaan sholat kita. Insya Allah ibadah-ibadah yang lain mudah dibentuk nantinya. Ya. Kita tahu banget bagaimana manfaat daripada sholat yang standar, apalagi di atas rata-rata. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan membentengi, ya, membuat orang itu peka. Putra-putri kita ngerti, ini nggak nyaman kalau ada pelanggaran-pelanggaran karena pengaruh salatnya. Dan kita juga begitu. Ya. Jadi yang kedua, kita tanamkan ibadah-ibadah yang lain, tentu kita semangati, ya. Bahkan mungkin secara mandiri sudah peka, oh ini ada peluang beramal solih. Ketika salatnya bagus, insya Allah akan berkembang sedemikian rupa. Yang ketiga yang ditekankan oleh Allah dalam surat Luqman juga adalah tentang akhlak yang mulia, ya, matinul khuluq, ya. Dan ini menjadi karakteristik orang beriman. Yang pertama, 2 dan 3 ini memang berurutan. Salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, dan itu ada dalam Al-Quran. Akhlak yang mulia. Dan ini adalah hasil dari akidah yang lurus. Ibadah yang benar akan melahirkan perilaku yang baik. Bahkan mulai dari perasaannya, nuraninya tumbuh istiqomah, kepekaannya, hatinya itu baik. Maka dari hati dan nurani yang baik akan keluar kata-kata yang enak didengar, ya, tidak menyakiti orang lain. Kalau sekarang sering disebut tulisan-tulisannya, komen-komennya,
Maka maaf, kadang-kadang ada anak membuli temannya, ya, secara cyber, online maupun offline, secara fisik, ya. Itu kenapa? Mungkin ya, di antara faktornya adalah dua, pondasi pertama akidahnya belum kokoh, ibadahnya juga belum kuat. Maka kemudian gampang ya, mungkin terbawa oleh temannya untuk membuli yang lainnya, berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Nah, maka menjadi urutan ketiga setelah ibadahnya bagus, dibangun di atas akidah pondasi yang kokoh, maka akan melahirkan matanatul khuluq, akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan memalingkan muka, membuang muka. Ya, melengos kata orang-orang sehariannya begitu. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Jangan berjalan di atas bumi dengan keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah itu tidak suka orang-orang yang sombong, membanggakan diri. Ya. Bahkan lebih dalam dari itu semua, waqsid fi masyik, ya, pelan-pelan. Ya. Ketika berjalan, menunjukkan jalannya orang yang rendah hati, bukan yang sombong. Jadi jalannya aja kelihatan orang itu, orang ini beradab atau tidak. Itu tercermin, saudara sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waghdud min sautik, bahkan volume suaranya pun menunjukkan isi hatinya. Perangainya, kepribadian itu kelihatan bagaimana dia bicara. Sampai tadi vokalnya itu kelihatan. Ini orang sombong atau tidak, Masya Allah. Ya. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Suara yang menunjukkan kesombongan itu buruk, seperti suara keledai. Namanya keledai, itu seburuk-buruk suara kata Allah Subhanahu wa taala, karena tidak tahu etika. Ya teriak-teriak, ya, bikin bising, bikin tidak nyaman ya orang lain. Nah, ini 3 poin pertama yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ya. Jadi salimul aqidah dengan turunannya sahihul ibadah dan kepribadian perilaku, ya, mulai perasaannya, pikirannya, ucapannya, tentu tindak tanduknya. Kemudian yang terakhir, belum terakhir ya, yang kedua ya, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, konfirmasi, kita sampai jam berapa? 10:30. Ya, sudah tanya jawab itu ya. Masya Allah, berarti sampai jam 10 kita ngomong ya. Masya Allah. Nah, bagaimana contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tentu yang perlu kita kuatkan lagi adalah yang pertama, Rasulullah itu mencontohkan banget mendidik dengan cinta. Ya. Saya kira ini kita tidak ragu. Ya. Kita sangat mencintai putra putri kita. Ya. Bahkan kita bisa mengorbankan apa saja untuk mereka. Ya. Meskipun di luar sana mulai menurun. Bahkan na'udzubillah, kecintaan dengan anggota keluarga itu mulai menguap, bahkan hilang. Maka na'udzubillah, kadang-kadang kita mendengar ya, maaf, ayah membunuh anaknya, ibu juga ada yang membunuh anaknya, ada kan Bu? Ya. Suami membunuh istrinya atau istri membunuh suaminya. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya juga, na'udzubillah ya. Semoga Allah jaga kita semua ya dari sesuatu yang tentu sangat-sangat tidak normal ya. Alhamdulillah ya, tentang kecintaan kita kepada mereka tidak pernah berkurang, tidak pernah menurun. Namun cara mengungkapkan cinta itu kadang-kadang perlu kita kendalikan. Saking cintanya kadang-kadang kita pukul ya kan? Kenapa? Tadi tidak mengendalikan luapan cintanya. Karena sayang banget. Akhirnya ketika melakukan hal yang tidak baik, tidak terkendali tadi. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan bahasa tubuh beliau dalam mencintai anak-anak kecil, ya, termasuk cucunya, ya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi.
Salah satu adalah Abdullah bin Umar, itu termasuk anak kecil. Ketika menasihati itu sambil dipegang-pegang pundaknya. Ya. Ini satu bentuk bahasa cinta. Kata para psikolog sekarang kalau ngomong dengan anak itu matanya sejajar, sambil berarti kita duduk. Betul gitu ya Bu ya. Itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Bagaimana bahasa tubuh, gestur untuk menunjukkan cinta itu seperti apa? Banyak pilihan. Tentu jangan semua disamakan ya. Kalau di pundak-pundak berarti kan Rasulullah kepalanya lebih tinggi kan, dipegang-pegang. Ya, tergantung posisinya juga. Tapi memang bagus ketika kita berhadapan seperti tadi, saran-saran kita kalau bicara diupayakan matanya sejajar, bagus banget. Itu bentuk ungkapan cinta pula. Nah, beliau memegang-megang pundaknya Abdullah bin Umar, kemudian berpesan, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Yang ditanamkan juga ternyata akidahnya, ayah bunda sekalian. Wahai Abdullah, kamu bersikap di dunia itu seperti orang yang asing, orang yang sedang melancong, ya, bepergian, musafir. Bagaimana itu terjadi? Ya tentu turunannya banyak. Namanya musafir itu yang dibawa sekedarnya saja. Dan banyak fasilitas yang ada itu kemudian ditinggal, tidak dibawa. Orang mampir di rest area misalnya, nggak mungkin kursinya dibawa, bahwa makanan yang banyak dibawa, nggak mungkin. Bahkan di rumah mau jalan, mau pergi ke Bandung misalnya, yang dibawa sekedarnya saja, nggak mau banyak bawa barang. Itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai akidah. Dengan penuh kecintaan dipijitin, mungkin pundak Abdullah bin Umar itu ditanamkan itu. Maka berkesan sekali, nggak pernah lupa sepanjang hayatnya dengan ya, spesial momen itu ya, kata para psikolog juga. Ya, sangat khusus, ini aku banget, kata Abdullah bin Umar. Nggak hilang sepanjang hayatnya. Di dunia seperti orang yang musafir. Masya Allah. Kemudian, nah ini langsung dilanjutkan. Wa'udda nafsaka. Kemudian, wa kana Ibnu Umar yaqul, langsung beliau kembangkan itu. Abdullah bin Umar menularkan itu semua. Idza amsaita fala tantadhiris shabah. Kalau begitu berbuat baik harus segera. Ketika sore hari ingin berbuat baik, segera lakukan, jangan nunggu esok pagi. Ya. Itu langsung diterjemahkan oleh Abdullah bin Umar karena bahasa cinta Rasulullah yang sangat terkesan tadi. Ya. Wa idza amsaita wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau waktu pagi ingin berbuat baik, segera, jangan nunggu nanti sore. Itu langsung tertanam dan menggerakkan beliau radhiyallahu anhu. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ya. Sampai bahkan berpikirnya jauh, padahal masih belia banget. Mumpung masih sehat, jangan nunggu sakit, segera berbuat. Mumpung masih hidup, jangan nunggu mati, segera berbuat. Dalam usia yang masih belia sudah bisa menerjemahkan akidah yang tertanamkan dengan penuh kecintaan tadi. Mudah-mudahan kita sudah pernah ya, waktu yang sangat khusus, spesial, momen kita tanamkan akidah yang kokoh, yang langsung melahirkan kekuatan jiwa, ya, terjemahkan dalam ucapan dan perilaku. Bisa insyaallah ta'ala. Ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula beliau juga berpesan secara lisan verbal. Ya. Kisah paling terkenal sebagai contoh tadi ya tentang cucu beliau. Ya, ketika Hasan dan Husain nyusul ke masjid. Ya, namanya anak kecil ya, naiklah ke punggung beliau yang mulia. Ya. Dan kita tahu beliau nunggu anak ini biar tenang, sehingga sujudnya lama, ya. Sampai cucu ini turun tanpa ada beban mental. Ini bentuk kecintaan yang luar biasa. Tapi jangan disalahpahami ya bunda sekalian. Ya. Bagaimana salah pahamnya? Setiap saat anak-anak dibawa ke masjid, bukan begitu. Itu kasusnya nyusul. Kan rumah Rasulullah dekat masjid gitu ya. Namanya kasus sesekali gitu ya. Kalau sesekali anak-anak dibawa ke masjid ribut itu masalah. Ya. Para ulama begitu menjelaskannya. Jadi jangan salah paham. Ya udah, nggak apa-apa anak dibawa ke masjid. Kalau bisa rapi nggak masalah. Tapi kalau mengganggu sebelah kita dan lain sebagainya, ya tentu beda masalahnya. Sesekali mungkin. Ya. Atau juga ibu-ibu kan yang membawa anak
Baginya nangis kan? Sebaliknya Rasulullah sholatnya dipercepat. Kenapa? Ada kejadian, ada kasus gitu ya. Dan itu tidak setiap saat semua ibu-ibu ke masjid bawa anak-anak, bisa rame kan. Ya, Kak Posyandu nanti jadinya. Jadi itu kasus sesekali. Tapi yang kita petik pelajarannya adalah bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak. Kemudian beliau juga berpesan, ini mudah-mudahan dihafal ya ayah bunda. Hafal nih, hadisnya panjang sebetulnya, tapi potongannya aja yang menjadi tema kita. Mal la yarham la yurham. Ini anak-anak TK kita biasanya hafal. Siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu hadisnya panjangnya? Ini ada kisahnya panjang, namanya Aqra bin siapa itu lupa saya. Ya, punya anak 10. Melihat Rasulullah mencium cucunya Hasan, kaget. Masya Allah, Rasulullah mencium cucunya. Saya punya anak 10, nggak pernah saya cium mereka. Itu disampaikan pada Rasulullah. Langsung Rasulullah timpali. Mal la yarham la yurham. Anda tidak sayang, Anda tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang sangat mendalam, ya, khususnya anak-anak. Ya. Tadi bentuk kasih sayang adalah bahasa tubuh juga. Ya. Nah, ini penting ayah bunda. Sebagian hadis perlu kita hafal. Karena itu menjadi motivasi yang setiap hari kita butuhkan. Dan ada yang tahu keutamaan menghafal hadis. Tentu hadis-hadis yang aplikatif seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita tambah ya hafalan hadis kita yang kita butuhkan. Karena Rasulullah menjelaskan naddarallahu ra'an sami'a minni hadisan faballaghahu kama sami'. Allah melihat dengan perhatian penuh, berseri-seri wajah Allah. Ya. Ketika ada orang yang menghafal hadis, kata Rasulullah, kemudian bisa menyampaikan kembali persis, tidak ada yang salah. Jadi menghafal hadis itu penting sekali, mulia sekali, utama sekali, dan manfaatnya besar sekali. Terutama hadis-hadis seperti ini yang aplikatif. Mal la yarham la yurham. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadisnya kuat banget. Mohon tidak ada yang lupa. Ini hadisnya pendek banget, bermanfaat banget. Dan hadis-hadis yang lain tentunya. Innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Tapi hafalnya harus persis. Seperti menghafal Al-Quran, jangan ada yang salah. Kalau sudah begitu, keutamaan yang disebutkan Rasulullah tadi, Allah melihat dengan perhatian berseri-seri. Kemudian, saudara sekalian, ayah bunda, nah selain menunjukkan kecintaannya yang dirasakan oleh objek yang dinasehati, Rasulullah juga kuatkan dengan doa. Jadi jangan lupa terus doakan putra-putri tercinta. Waktu-waktu terbaik, doa-doa terbaik kita. Ya, di antaranya beliau mendoakan sepupunya yang masih belia juga, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan penuh kecintaan didekap ayah bunda, dipegang didekap, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, bayangkan, ya Allah, jadikanlah anak ini faham agama, mendalami agama, ya, bisa menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Ketika anak kita doakan seperti itu dalam secara khusus tadi, spesial momen tadi, tentu ini mendalam jiwa mereka. Ya. Dan banyak berdoa dalam kehadiran mereka atau terutama dari kejauhan. Mungkin kita sholat tahajud sendirian, kita sebut namanya. Anaknya yang 5, 6, 7, mohon doa anak saya 7 ayah bunda. Kalau berdoa saya sebutkan satu persatu. Kadang-kadang dari atas sampai bawah, mudah-mudahan gak tukerannya namanya. Kadang-kadang dari bawah ke atas, kadang-kadang dari jauh ketika sholat sendirian, kadang-kadang di hadapan mereka kita doain itu. Dua-duanya penting. Ya. Nah ini kemudian maka sahabat Abdullah bin Abbas itu menjadi memang ulamanya para sahabat ridwanullah alaihim. Berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara mendidik. Kita upayakan, ya, fasilitasi sebaik-baiknya silahkan. Ya, tadi ya, jangan lupa ya, kunci kesolehan tadi ya, bahasa Al-Qur'annya dikuatkan. Nah, kemudian didoakan ya, sebanyak-banyaknya. Kemudian juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah keteladanan itu sendiri.
Ya, jadi ungkapan cintanya ditangkap oleh anak-anak, anak cucu beliau, sepupu beliau, doanya kuat, berpengaruh, dan juga tentu memberikan contoh-contoh yang bisa kelihatan. Ya, ditunjukkan contoh-contoh tersebut. Banyak ya, dan ini tentu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita sebagai orang tua perlu mencontoh Rasulullah sebagai orang tua untuk putri beliau dan cucu-cucunya, termasuk tadi sepupu-sepupunya, anak-anak kecil di lingkungan beliau. Ya. Karena yang dilihat oleh anak-anak, apalagi keluarga kita, putra-putri tercinta, itu akan ditiru otomatis, terekam dengan bahkan sampai di alam bawah sadar. Ya. Dan kita tahu bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah itu ya Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kita sudah punya kuncinya sekarang. Ya. Kita perlu memberi contoh kepada putra-putri kita berakhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Ummul Mukminin mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Ya. Bagaimana perilaku Rasulullah yang ada dalam Al-Qur'an? Kemudian bagaimana Rasulullah SAW itu menggabungkan ada dua sifat yang kadang-kadang tampaknya bertolak belakang. Ya, di sini Rasulullah menunjukkan bagaimana menggabungkan antara sabar dan tegas. Ya, sabar dan tegas. Kesabaran Rasulullah kebayang ya ayah bunda. Contohnya tadi sholat gitu, di rumah, ya, di masyarakat bahkan. Ya, beliau tidak pernah marah karena urusan dunia. Ya. Ada orang-orang dari pedalaman namanya Badui itu manggil Rasulullah tuh bajunya Rasulullah ditarik-tarik gitu. Rasulullah senyum-senyum saja gitu. Ada orang yang lain teriak-teriak dari belakang rumah gitu. Rasulullah diam, tapi yang negur Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dalam surah Al-Hujurat memang begitu. Jadi sabar banget. Ketika disakiti oleh pamannya kan, termasuk ya Abu Lahab itu ya. Sampai putri beliau Fatimah nangis. Ya kan? Masih ingat kan? Tapi beliau menghibur Fatimah, oh enggak apa-apa, enggak ada apa-apa dengan ayahmu. Menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Dan ini akan dilihat oleh anak-anak dan akan tertanam dengan sangat kokoh. Ya. Meskipun kadang-kadang kita kebawa perasaan, kebawa emosi ya. Kalau kebawa ya segera dirubah ya. Jangan keterlaluan istighfar. Jadi kalau yang dilihat anak-anak, oh ibu itu kalau marah langsung istighfar, itu tertanam dengan kuat. Ayahnya juga begitu. Ya. Dan bagaimana SOP menangani marah kan ada tuh ya. Ya berdiri, duduk, ya berbaring, berwudu, meninggalkan tempat. Ya. Kalau lagi bersih tegang, jangan di situ terus pindah, pisah gitu ya. Itu juga akan menjadi satu kenyataan yang akan dilihat oleh putra-putri kita tercinta. Ya kadang-kadang emosi itu mungkin, tapi bagaimana mengelolanya. Jadi Rasulullah sabar banget. Tapi juga beliau sangat tegas ketika dibutuhkan. Ya, bagaimana ketegasan Rasulullah? Ada yang tahu sejarahnya? Misalnya waktu perang Hunain, kan sempat terpojok tuh kaum muslimin. Ya, beliau langsung berdiri, menguatkan semangat para sahabat. Anan nabiyyu wala kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Dengan ikhlas, saya ada nabi, saya bukan bohong. Saya ada keturunannya Abdul Muttalib, saya orang kuat. Semuanya langsung bangkit semangatnya. Ya. Atau dalam kasus lain, ya, ada orang yang melanggar. Kalau urusan dunia, Rasul nggak pernah marah. Urusan pribadi, dicemarkan nama baiknya, dituduh, nggak pernah marah beliau. Tapi kalau urusan agama Allah, aturan Allah, beliau tegas banget. Contoh, ketika ada petugas zakat disuruh menarik zakat kan, ya. Kemudian sang muzaki baik banget, ini zakat saya ya, nanti diserahkan Baitul Mal, ini hadiah buat kamu, gitu kan? Itu nanti bisa dilihat surah Ali Imran ayat 92 kalau salah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, kisahnya ini. Ya. Jadi kemudian orang itu benar dengan polosnya, ya Rasulullah ini zakatnya dari untuk Baitul Mal, ini hadiah buat saya. Ya, ini orang ini nggak paham. Ya, nggak boleh seperti itu, namanya gratifikasi kan, gitu Pak ya. Ya. Kemudian langsung beliau tadinya duduk berdiri di atas mimbar,
berceramah, bagaimana nih petugas saya ngomong begitu. Ya. Ini untuk baitul mal zakatnya, ini hadiah buat saya. Coba kalau dia di rumah nggak ada tugas dari saya, apakah akan ada hadiah itu? Nggak boleh. Ada orangnya di situ di hadapan banyak orang, bapak dan ibu. Alhamdulillah. Jadi ada gabungan antara kelembutan kesabaran tadi. Kalau urusan pribadi, urusan diri nggak pernah marah beliau. Tapi kalau urusan Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah dilanggar begitu tegasnya. Mungkin kita nggak kesampaian. Berani nggak Pak Bu ngomong di hadapan umum kesalahan orang ketika dibutuhkan? Ya, tentu secara umum tidak. Kenapa itu di depan umum? Karena ini bahaya, bisa menular. Orang nggak paham ini, perlu difahamkan. Dan uniknya adalah sahabat yang disebutkan seperti itu nggak marah, nggak tersinggung. Kenapa? Kecintaannya kepada Rasulullah dan kecintaan Rasulullah kepada beliau juga sudah difahami. Jadi tidak masalah. Nah, ini menggabungkan antara kesabaran dan ketegasan. Ya. Saatnya tegas, ya, saatnya lembut. Ya. Insya Allah begitu ya ayah bunda ya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ya. Kalau urusan kita terganggu, kita mencak gitu ya. Tapi anaknya telat sholat, gimana? Nah, kita tenang-tenang saja. Ya. Nah, ini perlu ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Ya. Sabar dan tegas ada tempatnya. Kemudian beliau juga menggabungkan antara kesederhanaan dan kekayaan. Pak, Bu, Rasulullah itu kaya atau miskin? Buktinya apa? Ada yang tahu bukti kekayaan Rasulullah? Bu, waktu Rasulullah melamar Bunda Khadijah, maharnya berapa? Berapa? 100 juta, dikit banget Bu. 100 unta ya, saya lupa malah itu jumlah untanya berapa. Yang jelas ada yang memperkirakan antara 600 juta sampai 1,5 miliar. Ada yang dapat segitu kemarin? Bapak-bapak nggak sampai segitu juga nasinya. Ya. Setelah beliau menjadi nabi, contoh kekayaannya. Ya. Jadi kaya raya, kita tahu ya. Ada orang kepala suku minta kepada Rasulullah, beliau punya itu kambing 1 lembah, bukan 1 kandang, 1 pasar mungkin sekarang. Itu milik beliau. Kata beliau, kamu butuh ya, ambil semua. Ini kambing 1 lembah dikasih begitu saja. Beliau sangat kaya tapi tidak menahan harta. Ya. Maka sebagian orang menganggapnya Rasulullah itu nggak banyak kekayaan. Memang kemudian beliau menggabungkan sangat sederhana. Ya, kasurnya, tempat tidurnya, bantalnya harga berapa? Jauh Bapak Ibu lebih beruntung itu. Padahal kayanya Rasulullah itu jauh di atas kita. Tapi kesederhanaan beliau, nah itu beliau gabungkan antara sederhana dan kaya. Kapan ya dibutuhkan ya. Maka beliau itu pedangnya, beliau namanya apa? Banyak ya pedang-pedang beliau. Pedang yang paling andal. Enggak pernah patah. Sampai kemudian diwariskan kepada sahabat Ali. Di antaranya Dzulfiqar namanya. Dzulfaqar gitu ya. Pedang yang ada jeruji atau retak-retaknya, bolong-bolongnya, kan sengaja begitu. Mahal itu. Kuda beliau juga kuda yang mahal sekali karena kebutuhan. Nah, di situ nanti menggabungkan antara kesederhanaan, kekayaan. Kemudian antara kelembutan dan kekuatan. Ya. Rasulullah itu sangat lembut, Masya Allah, luar biasa. Ya. Kalau ngomong hati-hati, nggak ada orang yang tersakiti. Ya. Tentu banyak tersenyum. Tapi ketika dibutuhkan, sangat tegas, kuat. Kalau tadi di medan perang atau di masalah hukum, pernah ada namanya Rukanah. Itu jawaranya, jagoan banget. Ya. Ditantang oleh Rasulullah SAW. Lalu dia nantang Rasulullah. Diajak duel gitu ya. Dan begitu kalah, jatuh terkunci. Oh sebentar, kita ulang lagi, kata Rukanah. Diulang lagi, kalah lagi. Sampai 3 kali, diulang lagi, kalah lagi. Begitu Rasulullah SAW. Saatnya lembut, luar biasa. Saat menunjukkan kekuatannya, paling jawaranya pun dibanting sama beliau. Jadi menggabungkan itu semua dalam mendidik anak. Kapan kita tegas, kita harus mengambil sikap. Ya, kapan kita harus lembut kepada putra-putri kita. Meskipun tadi kasus-kasus umum, Ustaz Sadah,
ayah bunda sekalian, tetapi di keluarga pun perlu kita memilah kapan tegas, kapan lembut. Nah, kita juga kemudian memahami tentunya bahwa anak-anak itu adalah peniru ulum. Apapun yang dilihat akan terekam. Dan kemudian maka keteladanan adalah kurikulum terbaik bagi mereka. Ya, bagaimana kita harus memang Masya Allah ya, mengelola, menempatkan diri, yang mencontoh tadi petunjuk Allah dalam Al-Quran sudah ada, tadi sudah kita angkat, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, ikhtiar kita tentu saudara sekalian, ayah bunda, kita berupaya maksimal ya, memberikan cinta hakiki dengan mengantarkan kesalehan tadi ya. Jadi warisan terbaik, kecintaan terbaik yang paling berharga untuk putra putri kita adalah kesalehan. Akidah tadi ya, kita coba dekatkan putra putri kita dengan surah Al-Ikhlas yang tadi ya, Allahu As-Somad, Allah tempat bergantung. Yang pertama kita kaitkan, ada yang takut putra putri kita tanamkan, tenang nak, kita punya Allah Maha Kuasa, Maha apa saja ya. Dan sebaliknya, rezeki dan lain-lain. Kemudian semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang paling kokoh. Nanti ada hadisnya tentang Abdullah bin Abbas juga. Ya, nanti kita baca insyaallah. Kemudian dari sisi ibadah ya, membudayakan sholat tepat waktu. Ini penting sekali. Dan itu manhaj tarbiyah langsung dari Allah, surah An-Nisa 103. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya. Biasanya kalau bapak-bapak sholat jamaah biasanya awal waktu ya. Jamaah nggak ada akhir waktu Pak ya, kecuali jamaah sendiri. Tapi kalau jamaah yang standar itu di awal waktu karena adzan awal waktu. Nah, ibu-ibu sekarang ya. Jangan sampai bapaknya ke masjid, ibunya masih sibuk di dapur atau pegang remote, pegang HP dan lain sebagainya. Ya, jadi di situ disepakati mudah-mudahan bapaknya siap-siap, ibunya dorong, yuk gitu. Supaya apa? Tertanam kedisiplinan mulai dari sholat. Kemudian, nah ini yang penting juga tilawah dengan tadabbur ayah bunda, karena kita bahasanya dalam seni mendidik anak dalam Al-Quran, kita kaitkan langsung. Al-Quran kan selalu kita baca setiap hari ya. Kita berharap bahwa kita dan putra putri kita membaca Quran itu ada pesan-pesan yang ditangkap, sehingga Al-Quran membina kita setiap hari, selalu memberikan kekuatan rohani, ruhiyah. Dengan apa? Ada 1-2 tema yang kita hayati, kita tadabburi dalam bahasa Al-Qurannya ya. Misalnya dalam surah Al-Isra 106 sampai 109 itu Allah menyebutkan hamba-hamba Allah itu ketika membaca Al-Quran sampai menangis. Itu terjadi ketika dihayati sepenuh hati, didalami, dirasakan banget. Dan itu perlu diperjuangkan, dilatih. Ya, mulai dari membacanya pelan-pelan ya. Jadi membaca ada yang pelan, ada yang agak cepat ya, tentu tidak bisa cukup berat kalau kita pelan-pelan terus, tapi juga jangan cepet-cepet terus ya, digabungkan antara cepat dan pelan. Bahkan di sebagiannya itu namanya tadabbur, itu dengan perenungan, perlu diulang-ulang. Mungkin satu ayat yang terkait dengan kenikmatan surga, kita ulang-ulang di situ supaya menyentuh hati kita. Atau sebaliknya tentang neraka, tentang azab kubur, perlu kita ulang-ulang di sana ya. Bisa jadi kemudian itu mengantarkan kita sebagaimana surah Al-Isra 109 di situ, wa yakhiruna lil azqani yabkun, orang yang membaca Quran itu bisa tersungkur menangis. Dan itu diantara tarbiyah kita untuk kita dan juga putra putri kita tercinta. Kemudian juga akhlak nih, tadi kan 3 ya dalam surah Al-Quran ya, salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul qulub ya. Akidah yang lurus, ibadah yang kuat, yang benar, dan akhlak yang mulia. Maka kita perlu mempertimbangkan antara kebutuhan dan gaya hidup. Ini yang sekarang sangat mengganggu, menjadi fenomena umum tadi ya, sampai maaf orang suami membunuh istri atau sebaliknya, anak membunuh orang tua atau sebaliknya, itu seringkali sebabnya adalah
memenuhi gaya hidup awalnya, bukan memenuhi kebutuhan. Ini menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan jalan keluarnya oleh kita semua, ya. Jadi orang bilang kebutuhan hidup itu sederhana. Yang rumit adalah gaya hidupnya, ya. Apalagi sekarang difasilitasi gaya hidup itu dengan pinjol dan lain sebagainya, ya. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang nangis-nangis, ya, karena anaknya terlibat pinjol ternyata, ya. Masya Allah, ini perlu diwaspadai, ya. Dan itu bagian dari akhlak mulia. Nah, kejujuran tentu kita tanamkan banget di rumah. Ketika ada uang 50.000 misalnya, boleh kita ngetes, ya, anak-anak ini kira-kira jujur nggak, hilang tidak, ya. Mungkin sebagian sudah aman lah, kalau ada uang diambil itu izin dulu kan begitu, ya. Tapi boleh jadi kita sesekali mungkin belum jajan dan lain sebagainya, ya, melihat kejujuran putra-putri kita tercinta, yaitu dengan ya mungkin tidak harus uang, ya, tapi mungkin apakah makanan dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas juga, ya, kadang-kadang kita memfasilitasi putra-putri kita bukan karena kebutuhan. Ya, ini juga perlu kita pertimbangkan, ya. Dan di sana juga kita latih kejujuran anak-anak. Ini minta dibelikan sesuatu, ya, mungkin gawai, ya, tablet dan lain sebagainya, komputer, karena kebutuhan atau karena ya gengsi-gengsian saja misalnya. Ini perlu kita latih sekaligus kejujurannya. Kemudian tentu dan lain-lain kita latih juga berbagi tugas, menunaikan PR-PR di rumah, ya, kerja bakti dan lain sebagainya. Selain itu manfaat untuk membereskan rumah, tapi juga melatih kejujuran dan kebiasaan berbuat yang terbaik untuk rumah kita masing-masing. Nah, ini semua perlu kita tanamkan akhlak-akhlak mulia, termasuk tentu ucapan-ucapan yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Kita tanamkan semua. Nah, yang juga sangat penting untuk menopang itu semua, ya, akidah yang kokoh, ibadah yang benar, akhlak yang mulia adalah mencarikan teman dekatnya. Kita perlu bantu, ya. Kita bantu banget, kita temani, kita dampingi, ya. Dalam tanda kutip kita awasi, ya. Putra-putri kita jangan sampai salah teman dekatnya. Untuk teman dekat, ya, bestie katanya, ya. Itu perlu kita pastikan ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat. Sahabat itu teman dekat, sahabat karib. Ya kan, qarib itu dekat. Jangan bersahabat dekat kecuali orang beriman. Karena mempengaruhi. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sering makan bareng kecuali dengan orang yang bertakwa. Apalagi kita undang ke rumah, jangan banyak mengundang ke rumah kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Itu tanda orang dekat dengan kita yang kita undang. Atau kita ke rumahnya, pastikan itu orang bertakwa. Anak kita mainnya ke rumah siapa? Pastikan. Yang diajak ke rumah siapa? Pastikan. Sabda Rasulullah, ya, seorang itu tergantung agama teman dekatnya. Ini paling menentukan, membantu mereka dalam mengokohkan akidah, ibadah dan akhlak mulianya. Ayah bunda sekalian, ini hadis Abdullah bin Abbas tadi, ya, menanamkan akidah yang sangat kokoh, ya. Ya, ini terjemahnya, ya. Nanti boleh di-share Ustazah, ya. Nah, ini tidak kita baca semua. Intinya adalah ya gulam. Ini spesial momen juga. Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah. Mungkin satu motor, satu mobil gitu, ya. Berdua. Kemudian dinasihati, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Saya ajari beberapa kata. Idza sa'alta fas'alillah. Dalam momen yang sebegitu khusus beliau mengatakan, wahai anak muda, kalau minta sama Allah, ya. Anakku sayang, mintanya sama Allah, ya, jangan sama bunda. Dalam kondisi tertentu, spesial momen ayah bunda itu sangat berkesan, membekas kuat, ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Minta tolong Allah, minta sama Allah. Ya. Bahkan di situ disebutkan ihfadillah yahfadka, jaga Allah, ya. Jaga Allah artinya merasa diawasi oleh Allah. Allah akan menjagamu. Masya Allah. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jaga Allah, Allah akan menolongmu. Sangat ditanamkan dalam, ya, kondisi sangat spesial tadi. Spesial momen, ya.
dan seterusnya sampai ditutup ya. Wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai anakku, anak kecilnya, sepupuku mungkin begitu, tapi masih belia banget, usianya terpaut jauh. Wahai anak kecil, ingat ya, kalau seluruh manusia, dalam artian jin dan manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, nggak bisa kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Sebaliknya anakku, kalau semua manusia sepakat bersekongkol untuk memberikan bahaya kepadamu, nggak bisa kecuali Allah yang menetapkan. Tertanam tuh. Nah, ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat lain dan semua ada saya tulis di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayah bunda sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.